Kurang dari The Earthling lebih besar dari orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Bagaimana anak laki-laki umur 10 tahun ini menolong dirinya? Ibunya sedang menyiapkan makanan di mobil kemah. Sang ayah mengalihkan perhatian putranya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dia bersiap untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang lebih aman. Tak disangka karena kesalahan teknis sang ayah, menyebabkan mobil bergeser ke tepi tebing. Di saat sang ayah ingin memutarnya, semuanya sudah terlambat. Mobil itu jatuh ke tebing dan menghasilkan suara yang sangat keras. Suara yang sangat besar itu menarik perhatian seorang pria tua. Anak laki-laki menangis keras karena orang tuanya yang jatuh ke tebing. Tetapi mobil itu sudah hancur. Anak laki-laki ini dengan gila memanjati tanah dengan tangan kosong. Dia ingin menolong orang tuanya keluar, tapi tidak mendengar jawaban apa-apa dari orang tuanya. Setelah memutari satu mobil itu, anak laki-laki ini tanpa tenaga mendekati samping mobil. Di saat itu tanpa disadari dia menemukan sebuah kantong hitam. Ini diberikan oleh seorang pria tua kepadanya di tengah perjalanan. Dia memegang kantong itu dan memeluknya, berharap kantong ini bisa melindunginya. Di saat semuanya hening, binatang kecil dari hutan perlahan-lahan keluar untuk mencari makan. Di saat itu dia juga lapar dan haus. Dia datang ke sebuah tepi sungai kecil, menundukkan badannya dan minum sedikit air. Di saat kembali, mobilnya sudah ditempati oleh binatang ular berbisa. Bocah itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di dalam lubang pohon yang ada di samping. Di dalam kegelapan, suara aneh di sekelilingnya membuat dia tidak bisa tidur. Dia merasa di dalam kegelapan ada sepasang mata yang memerhatikannya, yaitu sekelompok tikus yang sedang mencari makan datang. Menyadari lubang pohon itu sudah ditempati orang, mereka sekelompok langsung memanjati badan anak laki-laki itu. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani menatap para tikus di badannya. Tetapi tikusnya terlalu banyak, akhirnya pun dia keluar dari sana. Tidak tahu sudah berapa lama, dia berjalan tanpa tujuan ke sungai. Kematian orang tuanya karena kecelakaan. Lingkungan yang keras di alam liar ditambah kelaparan dalam waktu yang lama, membuatnya dirinya menjadi tidak semangat. Dia tidak berhenti membayangkan makanan yang enak. Tanpa sadar dia masuk ke dalam air, menangisi orang tuanya dengan putus asa. Pria tua melihat semua kejadian yang terjadi kepada keluarga anak itu. Mendengar suara tangisan anak laki-laki. Saat ini, dia sengaja mendatanginya karena waktunya tinggal sedikit. Tidak bisa mengantarnya pulang, juga tidak bisa membawanya pergi. Pria tua ini memiliki tujuannya sendiri. Dia ingin menemukan rumah orang tuanya di hutan ketika dia masih kecil. Tidur di sini bersama orang tuanya yang meninggal muda. Tapi dia masih ingin mencari cara untuk membantu anak ini. Kematian orang tuanya karena kecelakaan. Saun, anak laki-laki sendirian yang masih berusia 10 tahun. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup di alam liar seperti ini? Saat itu dia sangat kelaparan dan ingin memakan sesuatu. Tiba-tiba dia mencium ada bau daging panggang. Melewati beberapa jalan, dia menemukan seorang pria tidak jauh dari sana sedang memanggang daging. Saun mendekati pria tua itu, dan pria tua pun berkata, Saun pun memberikan kepadanya kayu bakar yang diambilnya sendiri. Setelah selesai makan, Saun sebenarnya masih makan tapi dia tidak berani mengatakannya. Kemudian dia menunjuk ke arah kecelakaan itu, berharap pria tua ini membantunya. Pria tua itu menanyai nama orang tuanya, tetapi dia hanya tahu memanggilnya Papa Mama. Melihat Saun yang tidak bisa berkomunikasi, pria tua ini mengambil tongkat kayu dan ingin mengajari Saun bagaimana cara membedakan arah. Dengan hanya bisa membedakan arah, teruslah ke arah utara. Dia bisa keluar dari gunung. Tapi sudah dijelaskan beberapa kali. Saun yang kehilangan fokusnya itu tetap saja tidak bisa. Kesabaran pria tua sudah mencapai batasnya. Dia tidak mempunyai waktu untuk menemaninya dan mengajarinya pelan-pelan. Jadi dia harus menggunakan cara yang sedikit kejam. Di saat Saun tertidur, pria tua itu memukul batu yang tidak jauh dari sana. Saun mendengar suaranya, dan mencari pria tua itu dan mengatakan dia ingin hidup.
Kamu harus ingat sendiri siapa namamu. Melihat Shaun yang tidak bisa mengingat namanya, pria tua ini hanya bisa terus memaksanya. Setelah itu, dia tidak peduli lagi dengan Sean dan melanjutkan perjalanannya. Melihat pria tua itu tidak memedulikannya lagi, Shaun menjadi cemas. Dia mengeluarkan kantong dan memberitahu si pria tua. Red feather. It keeps away evil spirits. Bagaimana bisa dia tidak tahu? Karena kantong itu dia yang memberikan ke temannya. Shaun terus memohon ke pria tua untuk memberikannya makanan. Tidak bisa terus begini membantunya. Dia marah dan berkata, And you're on your own. 'Cause I'm not even here to help you. Separuh kakinya sudah berada di jalan menuju kematian. Tapi bertemu dengan seorang anak yang tidak jelas di jalan. Bahkan dia tidak tahu namanya sendiri. Perkataan ini sedikit menyadari Shaun. Dia mulai pelan-pelan berkata, Daly. I'm Sean Daly! Me! I'm Sean Daly! My name's Foley. Meski keduanya berkenalan dengan cara seperti ini, Foley tetap tidak memberikannya makanan. Saat itu dia sangat kelaparan. Shaun ingin mencuri makanannya di saat Foley tertidur. You make too much noise. Dia ingin membiarkan Shaun belajar bisa untuk bertahan hidup. Shaun yang kelaparan hanya bisa duduk di tepi sungai dan mengomel ke ikan-ikan. Foley mengajari Shaun agar dia bisa menggerakkan otaknya dan bisa belajar mengamati. Tapi Shaun hanya bisa mengeluh dan mengatakan Foley bukan orang yang baik. Dan berkata kalau ayahnya sendiri tidak akan melakukannya seperti ini. Dia tidak akan tidak memberi makan. Foley tidak memedulikannya dan berjalan ke tepi sungai. Dia sambil menjelaskan cara menangkap ikan. Memasukkan tangannya ke dalam air dan dengan cepat menangkap seekor ikan. Foley membakar ikan itu dan menikmatinya sendiri. Tapi dia sengaja menyisakan sedikit daging ikan dan melemparkannya ke samping. Setelah itu, dia akan memberikan Sean buah-buahan liar dan membuat perangkap untuk kelinci. Di bawah didikan Foley, Shaun juga dengan cepat beradaptasi. Di saat Foley tidur, dia bisa menangkap kelinci sendirian. Belum juga bisa senang karena sudah menangkap 2 ekor kelinci. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkapnya. Dia melempar seekor kelinci ke arah orang tersebut dan berlari ke sebelah Foley. Easy now. Foley dengan sabar menenanginya. Ini adalah penduduk di sini. Dia memberitahu Shaun untuk membagi makanan itu ke penduduk di hutan. Merupakan suatu kehormatan. Sean yang sepertinya setengah mengerti memakai jaket Foley dan melanjutkan tidurnya. Di saat dia bangun, Foley sudah tidak ada di sekitarnya. Tapi dia sudah tidak panik seperti dulu. Dia mengambil tombak dan kelinci, mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Foley dan melanjuti perjalanan. Dia sudah bisa dengan apa yang diajari oleh Foley. Bagaimana cara mengamati sekitar dan membedakan arah. Aku bisa melihat jejak kakimu dasar bodoh. Foley jalannya tidak cepat hingga terkejar oleh Shaun. Tetapi di belakang Shaun masih ada beberapa anjing liar yang mencium bau kelinci dan langsung menerjang Shaun yang panik. Dia meminta pertolongan ke Foley. Tapi Foley tidak memedulikannya dan mulai membohongi Shaun berkata, Aku sudah mulai menyalakan api di atas sini. Kamu naik, kita sudah bisa makan daging. Mendengar kata daging, Shaun langsung semangat. Perlahan-lahan memanjati gunung itu dan naik ke atas. Akhirnya dia berhasil menghindar dari anjing-anjing yang mengejarnya. What's a fire? I lied. Kedua orang yang selesai makan pun melanjuti perjalanan. Dia sambil memberitahu Shaun tentang pengetahuan alam liar. What do you think those little white things were I've cooked up with the fish? What were they? Worms. Yuck. Setelah beberapa hari mencari, mereka sampai di sebuah lembah. Rumah Foley ada di sini, memandangi rumah kayu yang sudah bobrok. Masih ada beberapa barang yang tertinggal. Dia ingin membuang semua barang yang tidak cocok di sini. Di saat Foley merapikan, Shaun menangkap ikan di tepi sungai. Dia juga bisa membunuh ikan itu sendirian.
Folly perlahan-lahan mendekatinya. Shaun ternyata juga bisa melakukan hal yang diajari Folly. Get your own fish. Melihat anak itu bisa bertahan hidup dengan sendiri pun Folly tersenyum. Tetapi badannya sudah tidak bisa menahan lagi. Sakit di badannya mulai kambuh lagi. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan pergi. Please. Just a little while longer. Dia mulai mempersiapkan diri dan hal-hal lain. Dia ingin pergi dengan tubuh yang bersih. Di saat dia mandi, Shaun memberikannya duri ikan yang tersisa. Sepertinya Shaun mulai mengerti banyak hal. Kemampuannya semakin mahir. Setelah membersihkan semua barang, Folly bersiap untuk mengusir Shaun. Dia sudah mempersiapkan semua barang keperluan untuk Shaun lanjuti perjalanan. Dan membiarkannya untuk pergi di besok paginya. Meski Sean sudah dari awal mempersiapkan diri untuk pergi. Tapi dia penuh ketakutan akan masa depan seseorang. Shaun memohon ke Folly untuk tidak mengusirnya pergi. Please don't make me leave! Please don't! You got to! Melihat Shaun yang sedih, dia mengulurkan tangannya ke Sean dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak perlu takut. Karena satu-satunya tempat untuk membunuh seorang gadis adalah angin dingin di dalam gua." Sean memandang Folly di depannya, matanya penuh cemas. Dia pun memeluk Folly. I love you. I love you. Keesokannya Folly pun pergi dengan tenang. Shaun menguburkan Folly di sebelah kuburan orang tuanya. Dan meletakkan kantong hitam itu di atas batunya. This will keep away all the evil spirits. Dia sudah tidak perlu kantong ini untuk melindunginya lagi. Karena hari-hari setelah ini, dia selalu mengingat dengan apa yang diajarkan oleh Folly. Namun langkahnya keluar dari hutan juga merupakan hal yang baik untuk memulai hidup baru. Film kurang dari The Earthling lebih besar dari ini pun selesai.